Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian dari Pew Research. Pew Research mengatakan bahwa negara yang lebih sekuler itu lebih berkualitas pendidikannya, lebih bagus pendidikannya daripada negara yang religius. Nah, selain itu, Pew Research juga meneliti bahwa justru negara yang sekuler itu lebih toleransi daripada negara yang religius. Maksudnya negara yang tidak sekuler gitu. Seperti Konoha misalnya. Konoha itu kan salah satu negara yang paling religius di dunia. Bahkan menurut data, Konoha itu lebih religius daripada negara Arab Saudi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa? Why? Kenapa justru Konoha itu negara yang religius, justru tingkat intoleransi itu lebih tinggi daripada negara-negara yang sekuler gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa justru negara yang religius itu kan diajarin agama ya, diajarkan agama di sekolah seperti di Konoha. Tapi kenapa malah kita ketinggalan dengan negara maju seperti negara sekuler? Intoleransi kita lebih tinggi daripada negara sekuler berdasarkan data ya. Setelah saya meneliti dan memahami, kenapa di negara yang religius, justru di negara yang religius itu seperti di Konoha ini, marak intoleransi. Kenapa? Apa penyebabnya? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata asal muasal daripada intoleransi, asal muasal daripada semua kejahatan antar umat beragama itu, ada pada prinsip. Prinsip apa itu? Prinsip yang mengatakan bahwa agama saya lah yang paling benar, yang merasa bahwa agamanya yang paling benar dan agama lain sesat. Nah, ini induk daripada semua kejahatan dalam umat beragama. Ibarat sungai ya, hulunya itu ini. Hulunya ini. Apa hulunya? Hulu dari atau induk daripada semua kejahatan dalam umat beragama itu merasa bahwa agamanya yang paling benar, yang paling suci, yang paling baik, dan agama orang lain itu sesat dan salah. Ini induk daripada semua masalah dalam agama. Dan mohon maaf ya, saya bikin cadel ya, biar tidak kena ban sama YouTube ya. Telolit dasarnya untuk membunuh orang lain itu, membunuh agama lain itu, dasarnya ini. Ini dasarnya, induknya di sini. Masih banyak yang belum sadar nih, ini penting ya. Kenapa telolit itu membunuh? Saya bikin cadel ya, biar gak kena banned sama YouTube. Kenapa telolit itu membunuh agama lain, umat lain? Kenapa? Karena dia merasa bahwa agamanya lah yang paling benar, agamanya lah yang paling suci, dan agama lain sesat. Jadi ini adalah induk daripada semua permasalahan, induk daripada semua bentuk dari kejahatan. Jadi doktrin seperti ini atau prinsip-prinsip seperti ini, pola pikir seperti ini mau diajarkan di sekolah? Coba. Dan tersahabat yang nonton video ini, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak diajarkan hal seperti ini di sekolah? Ya kan? Siapa yang bisa jaga itu? Nggak ada kan? Siapa yang bisa jamin itu hal seperti ini kalau diajarkan di sekolah? Coba bayangkan dari kecil kita di sekolah diajarkan, dari orok kita diajarkan bahwa agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Agama kita yang paling benar, agama lain salah. Apa nggak jadi telolit kalau udah gede? Coba di antara sahabat yang nonton video ini. Kalau dari kecil kita sudah didoktrin bahwa agama kita yang paling benar dan agama lain sesat. Apa nggak jadi telolit dia waktu gedenya? Ini adalah induk daripada semua permasalahan. Di sini hulunya di sini, dan dalilnya ada, ayatnya ada di agama tertentu, dalilnya ada, dalil yang mengatakan bahwa agama tersebut adalah agama yang benar. Dan ini yang sering dipelintir. Ya saya tahu oknum, iya saya tahu oknum mungkin mempelintir, tapi permasalahannya oknum kalau sudah satu kabupaten oknumnya itu bukan oknum lagi, berarti ada yang salah gitu, ya kan? Apa yang salah? Coba kita pikirkan sama-sama. Apa yang salah? Kalau sudah oknumnya sudah satu kabupaten gitu. Ada yang salah. Itu yang kita cari permasalahannya. Dan bagaimana mungkin kita mengajarkan mata pelajaran agama di sekolah kalau manual booknya sudah seperti ini? Bagaimana mungkin?
Coba kita berpikir secara rasional. Jadi nggak ada hubungan antara kalau kita mengajarkan agama di sekolah itu murid jadi baik, jadi bagus, nggak ada. Jadi toleransi nggak ada hubungannya, malah makin memperparah berdasarkan data ini ya. Saya tidak asal mangap, berdasarkan data ini. Justru negara yang paling religius atau negara yang religius itu selalu mengajarkan agama di sekolah. Dan hasilnya apa? Nggak ada. Nggak ada tuh hasilnya. Malah memperburuk. Malah memperkeruh keadaan. Malah bikin kotak-kotak di sekolah. Oh ini minoritas. Oh ini mayoritas. Oh ini agama kafir. Itu kan yang kalian mau. Makanya kalian masukkan pelajaran sekolah di sekolah itu. Ya saya tahu oknum. Tapi oknumnya udah satu kabupaten. Ya saya tahu oknum. Kalau oknum 1-2 orang itu nggak jadi masalah. Ini kan satu kabupaten. Iya kan? Tapi disclaimer dulu ya. Semua yang saya katakan di sini hanya terjadi di Konoha ya. Ini tidak terjadi di Indonesia. Ini hanya di Konoha. Yang saya kritik itu adalah agama yang ada di Konoha, bukan di Indonesia ya. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Tinggal kita milih yang mana. Orang yang cerdas apa yang bodoh. Selain itu kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, kalau kita lebih detail lagi, agama di Konoha itu adalah agama politik. Tapi tidak semua ya. Mungkin agama tertentu ya. Tapi hanya di Konoha ya. Jadi gini guys. Ini penting ya. Agama di Konoha itu, kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, agama itu adalah politik. Kenapa saya mengatakan bahwa ada satu agama tertentu di Konoha yang bernuansa politik atau agama politik. Sebut saja dengan agama politik ya. Kenapa? Karena agama ini punya tanah air sendiri dan negara juga punya tanah air sendiri. Agama punya tanah air sendiri, negara punya tanah air sendiri, dan ini sangat sering bentrok. Apa tanah air agama politik ini? Tanah suci. Itu yang pertama. Yang kedua, agama politik ini juga punya undang-undang sendiri. Apa itu undang-undangnya? Hukum agama. Ini juga negara punya hukum sendiri. Apa itu? Konstitusi atau undang-undang dasar. Agama politik ini juga punya yang namanya bendera. Benderanya warna apa? Warna hitam. Tulisannya warna putih. Negara juga punya bendera. Bendera apa? Merah putih. Dan ini yang sering bentrok-bentrok. Jadi sebelum kita menjadi negara maju, disatuin dulu dah. Kita milih yang mana nih benderanya? Warna hitam atau warna merah putih? Jangan ada disisipkan gitu. Jadi diajarkan agama di sekolah itu, ini dugaan saya ya, karena kita berkaca pada negara lain ya, dugaan saya ini adalah semacam politisasi agama. Biar apa? Biar nanti gedenya anak-anak itu sudah terbentuk gitu. Terbentuk apa? Membentuk negara agama. Jadi agama politik ini ada CCM, cita-cita mulia. Cita mulianya apa? Mendirikan negara agama, merubah demokrasi, merubah konstitusi menjadi negara apa? Negara agama. Itu yang mereka mau. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini masih awam dengan agama, belum ngeh gitu, belum sadar. Ada juga yang sadar tapi pura-pura nggak tahu. Tapi ini sangat berbahaya. Kita ambil contoh lain misalnya, kita ambil perumpamaan negara lain misalnya. Jangan jauh-jauh deh. Afghanistan misalnya. Dulu Afghanistan itu negara demokrasi, damai, tentram. Tapi semenjak pelajaran agama dimasukkan ke sekolah, sekali lagi saya katakan, semenjak pelajaran agama dimasukkan sekolah dan anak muda, generasi muda seperti kita ini disusupi oleh apa? Doktrin bahwa negara agama itulah negara yang paling bagus. Negara agama harus kita tegakkan. Dan apa? Kita lihat sekarang ini, konflik di mana-mana. Mereka itu menjadikan Konoha itu seperti apa? Seperti Yaman, seperti Afghanistan, seperti Irak. Itu yang mereka mau. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini, nggak mungkin. Dulu juga Afghanistan ngomong seperti itu, nggak mungkin. Nggak mungkin ada konflik di Afghanistan. Waktu masih damainya gitu, nggak mungkin. Saya melihat di Konoha itu ya, udah masif. Udah masif banget. Jadi tinggal nunggu waktu deh. Mudah-mudahan feeling saya nggak meleset ya. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Itu doa saya. Akan tetapi kalau saya melihat ini sudah masif, sudah diterjangkitin semuanya. Anak-anak muda juga sudah terjangkit.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya juga adalah korban juga. Korban dari bullying ya agama ini. Saya tidak akan menyebutkan agamanya ya, akan tetapi saya punya pengalaman pahit gitu. Ya, tapi saya sudah memaafkan mereka ya, yang agama mayoritas ya. Jadi gini, ini salah satu pemicu saya jadi agnostik. Ya, bukan berarti saya membenci agama ya. Di video sebelumnya saya juga sudah mengatakan bahwa agnostik itu tidak membenci agama. Agnostik itu menghargai agama. Agnostik itu hanya golput terhadap agama. Jadi dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan orang terkaya di Indonesia dan saya tinggal di mes. Nah, di mes itu ada 50 orang ya, teman-teman saya. Teman satu kerja di mes itu. So, lepas kerja terus pulang ke mes. Jadi ke mes ini masih berhubungan dengan perusahaannya, tapi tidak terlalu jauh. Ya seperti kos-kosan lah, 2 orang per kamar. Dan satu blok itu ada 50 orang. Dan saya sendiri yang minoritas, yang beda agama dengan mereka. Mereka mayoritas, saya minoritas. Dan bayangkan coba, saya selama 7 tahun di situ. 7 tahun dibully tiap hari. Kadang-kadang saya dikatain jin kafir lah, dikatain tuyul lah, dikatain agama sesat lah, dikatain halal darahnya lah. Macam-macam tiap hari. Bayangkan 7 tahun saya menerima bullying seperti itu. Sebelum Ustadz UAS mengatakan jin kafir yang terkenal itu kepada agama lain, saya udah duluan dikata-katain. Udah duluan dibully sama orang itu. Tapi saya memaafkan mereka. Dan itulah pemicu saya kenapa saya agnostik. Coba bayangkan 7 tahun saya dibully gitu. Saya tidak pernah melawan orang itu, saya diam aja. Dan saat itu pemicunya kenapa saya jadi berpikir, kenapa orang beragama seperti itu ya, seperti itu. Kenapa orang beragama tapi tidak seperti punya agama? Saya berpikir seperti itu. Ya mungkin ada sahabat yang nonton video ini berpikir, ya itu kan cuma oknum. Ya saya tahu oknum. Tapi kalau oknumnya satu kabupaten, berarti ada yang salah dengan manual booknya. Ada yang salah. Ini yang kita rubah gitu. Kita rubah bersama-sama. Coba kita punya otak kan. Coba kalau misalnya nih oknumnya cuma 1-2 orang gak jadi masalah. Ini kan oknumnya banyak banget. Jadi berarti ada yang salah dengan manual booknya. Iya kan? Jadi saat itulah atau momen itulah memicu saya menjadi agnostik. Saat itu saya belajar tentang, lebih fokus lagi belajar tentang antropologi, belajar agama. Bagaimana agama samawi itu dibentuk, bagaimana agama lain dibentuk, bagaimana agama itu dipengaruhi oleh politik, dipengaruhi oleh produk budaya dan lain sebagainya. Dan saya menemukan bahwa agama itu adalah produk budaya, bukan produk Tuhan. Agama itu adalah produk manusia. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini disclaimer dulu ya, tidak beragama ya. Jangan, tetaplah beragama. Jangan ditiru. Jadi semenjak itu saya golput terhadap agama. Bukan berarti saya membenci agama. Dan saya juga memaafkan orang itu yang ngebully saya itu. Saya sudah memaafkan orang itu. Dan setelah saya keluar dari agama, saya merasa diri saya sendiri, saya tidak merasa seperti dikejar-kejar gitu. Saya merasa bahwa agama itu ya seperti komunitas gangster gitu. Tapi tidak semua ya, tidak sebuah agama seperti itu. Masuknya mudah, keluarnya susah. Kita dikejar-kejar gitu. Kalau udah kita keluar, kita dikejar-kejar gitu. Hidup kita nggak tenang. Nggak ada. Saya nggak mau hidup seperti itu. Saya mau jadi diri saya sendiri. Kalau misalnya ada yang mengatakan, nanti kamu nggak masuk surga. Kata siapa? Kata siapa? Surga itu kan hak prerogatif Tuhan. Tuhan itu kan maha adil, maha bijaksana. Tidak mungkin dia memasukkan orang yang sering ngebully walaupun beragama ke surga daripada orang yang tidak pernah membuli, orang yang baik hati. Tuhan itu maha adil. Jadi kita jangan menciptakan Tuhan-Tuhan sendiri, guys. Jadi di video sebelumnya saya sudah bahas tuh. Tuhan itu ada 2, yang diciptakan manusia dan yang menciptakan manusia. Jangan-jangan Tuhan yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Iya kan? Nggak ada Tuhan mengatakan bahwa saya mengasihi agama ini, saya tidak mengasihi agama ini masuk neraka semua. Nggak ada seperti Tuhan.
Tuhan itu maha adil. Kalau Tuhan seperti itu berarti Tuhan tidak maha adil lagi dong. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa di Konoha itu sudah ada semacam seperti yang ada di Afghanistan ya. Saya melihat sudah ada ya seperti bibit yang ada di Afghanistan. Tinggal nunggu waktu aja seperti yang ada di Yaman, seperti yang ada di Irak. Kenapa seperti itu? Kapan mulainya? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata faham ini datang ke Konoha itu setelah atau tumbuh di Konoha itu setelah apa? Setelah Soeharto lengser. Zaman Soeharto nggak ada seperti itu. Nggak ada telolit di zaman Soeharto, nggak ada. Mereka dibungkam, mereka takut. Setelah zaman Soeharto lengser, baru faham-faham ini datang ke Konoha, merajai Konoha. Dan tinggal waktu lagi. Sudah masif. Hanya apa yang bisa menyelamatkan ini? Hanya kita, generasi muda. Kita harus berpikir secara rasional. Apakah kita memilih negara agama atau negara tanah air kita yang kita cintai? Yang kita bela mati-matian? Jadi gini ya. Kalau ada negara yang punya tanah air sendiri, punya undang-undangnya sendiri, punya benderanya sendiri, hidup di suatu negara berdampingan, tapi dia lebih memilih hukum agama atau lebih memilih tanah airnya atau tanah sucinya sendiri daripada tanah airnya, menurut saya itu seperti mendirikan negara dalam negara, seperti bengkel di dalam bengkel gitu. Dia bekerja di sebuah bengkel, tapi dia bikin bengkel sendiri gitu. Jadi dia nggak setia sama bengkel itu. Artinya kalau ada agama seperti itu, seperti yang saya katakan tadi itu agama politik, punya tanah air sendiri, itu punya benderanya sendiri, punya hukumnya sendiri, berada di sebuah negara, itu sama seperti mendirikan negara di dalam satu negara. Dan negara ini akan digerogoti, akan dirongrong. Tinggal tunggu waktu saja. Aneh kan? Semakin religius suatu negara, pendidikannya itu semakin tertinggal. Aneh. Semakin religius suatu negara, toleransi itu semakin marak. Aneh kan? Kita belajar agama kan? Jadi lebih baik pelajaran agama di sekolah itu diganti dengan apa? Diganti dengan ajaran budi pekerti. Menghargai orang tua. Menghargai yang tua. Menghargai jasa-jasa guru. Menghargai leluhur kita. Berbuat baik. Tidak ada kebencian-kebencian, tidak ada yang mengajarkan bahwa agama saya yang paling benar, agama lain sesat. Nggak ada. Jangan diajarkan seperti itu di sekolah. Hancur negara kalau diajarkan seperti itu di sekolah. Apaan kayak gitu? Ngadi-ngadi deh. Nggak ada seperti itu. Kalau kita mau maju itu, ya harus sekata dong. Ini negara politik, ini negara tanah air. Kita mau yang mana dulu nih? Ibarat perahu ya. Kita mau fokus kemana? Negara agama mengatakan kita harus bikin negara agama. Ini tanah air kita harus menjadi maju di 2045. Kita satukan dulu deh. Jangan beda-beda gitu. Iya kan? Jadi yang disasar utama itu seperti yang ada di Afghanistan atau di Irak itu. Yang disasar utama itu adalah generasi muda seperti kita-kita ini, generasi muda. Itulah bahayanya kalau mengajarkan pendidikan agama di sekolah. Dan sudah banyak yang terjadi. Datanya akan saya tampilkan nanti ya di deskripsi atau di video ini. Di Jawa juga pernah seperti di Jabodetabek juga ada seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Ada buku yang mengajarkan, bab yang mengajarkan, halaman yang mengajarkan bahwa ada semacam mengajarkan bibit-bibit daripada telolit. Iya, ada. Ini bukan cuma halu gitu, bukan saya mengatakan seperti ini bukan cuma angan-angan doang. Tunggu waktunya saja kita itu akan seperti Yaman, akan seperti Irak, akan seperti Afghanistan. Mungkin data sahabat nonton ini berpikir nggak mungkin. Dulu juga Afghanistan ngomong seperti itu, nggak mungkin. Setelah generasi penerusnya itu disusupi dengan melalui pelajaran agama, disusupi di doktrin gedenya tuh jadi apa? Berontak kan sama negara. Iya, itu yang mereka mau. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini berpikir rasional, apa iya itu yang kita mau? Enggak kan? Tapi secara tidak langsung Konoha itu sudah jadi negara agama loh. Secara tidak langsung. Aceh itu udah beda sendiri. Siapa yang berani sama
ormas keagamaan di Konoha. Gak ada yang berani, guys. Gak ada yang berani. Mereka seperti premanisme berjubah agama. Mereka menguasai negara. Ngomong seenaknya. Dikit-dikit demo. Dikit-dikit ribut. Suka-suka hatinya. Menindas yang minoritas. Sudah terjadi, guys. Jadi, di antara sahabat yang nonton video ini, sadarlah. Apakah Anda mau negara kita seperti Afghanistan, Irak, atau Iran? Gimana coba? Kalau nanti misalnya terjadi seperti itu. Kita harus sadar. Generasi muda itu harus sadar. Dan itulah bahayanya kalau pelajaran agama diajarkan di sekolah di Konoha. Itu akan menjadi kendaraan. Itu akan modal bibit-bibit intoleransi diajarkan. Itu akan jadi kendaraannya, akan ditunggangi. Siapa yang bisa jamin coba? Gak ada. Jadi itu semacam politik menurut saya pribadi. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Kalau mengajarkan agama di sekolah itu semacam politik menurut saya pribadi. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya marah-marah lagi, saya Ray Konoha, salam rasional.